Pada laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid tidak bisa memanfaatkan banyaknya peluang yang didapatkan. Alhasil juara Liga Spanyol musim ini itu harus menutup kisahnya pada musim ini dengan hasil imbang 0-0. Berdasarkan akun Twitter Optajo, ini adalah kali kelima armada Carlo Ancelotti gagal mencetak gol di Santiago Bernabeu pada musim ini. Itu merupakan salah satu yang terbanyak sepanjang sejarah. Catatan yang pernah dibuat Madrid di masa lampau, tepatnya di musim 84-85 dan 93-94. Bedanya di dua musim itu mereka hanya finish di peringkat 5 dan 4 Liga Spanyol. 5 laga kandang tanpa mencetak gol di Liga Spanyol musim ini didapatkan Madrid dari 4 imbang dan 1 kekalahan. Mereka juga sempat imbang 0-0 kontra Villarreal, Osasuna dan juga Cadiz. Real Madrid ditahan imbang Real Betis dengan skor kacamata. Untungnya hasil ini tidak mempengaruhi langkah Real Madrid untuk keluar sebagai juara La Liga musim ini. Mereka sudah mengunci gelar tersebut sejak jauh-jauh hari karena memiliki selisih poin yang besar dengan pesaing terdekat Barcelona. Mengingat pertandingan berakhir imbang dan tidak memiliki pencetak gol, lantas siapa yang pantas mendapatkan gelar Man of the Match di laga ini? Wozniacki sendiri memberikan rating tertinggi buat pemain Real Madrid Eduardo Camavinga. Pemain berumur 19 tahun tersebut bermain tepat sebelum kick-off babak kedua untuk menggantikan Casemiro. Meski menit bermainnya terbatas, Camavinga bisa menunjukkan penampilan yang mengesankan. Camavinga melepaskan satu tembakan yang berhasil menemui sasaran. Ia juga menyelesaikan 33 dari 38 operan dan mampu membuat satu umpan kunci. Menunjukkan betapa pentingnya peran Camavinga sebagai seorang gelandang. Kontribusi terbaik Camavinga ditujukan buat lini pertahanan. Ia menjadi penyaring serangan lawan sebelum mencapai lini belakang. Menurut catatan WhoScored, ia membukukan 6 tackle sukses dari 6 percobaan. Sosok Marcelo Vieira jadi sorotan kala Real Madrid diimbangi Real Betis dalam pekan ke-38 Liga Spanyol musim ini. Bukan karena performanya, melainkan masa depan Marcelo di Real Madrid. Jika benar hengkang dari Madrid pada akhir pekan ini, laga melawan Real Betis bisa jadi pertandingan kandang terakhir yang dilakoni Marcelo di Santiago Bernabeu. Dia akan menjadi legenda hidup dan pesepak bola dengan gelar terbanyak dalam sejarah Madrid. Marcelo dan Bernabeu mengatakan sampai jumpa, tulis laporan Mundo Deportivo. Marcelo memang belum mendapatkan lampu hijau soal kontraknya yang segera berakhir 30 Juni nanti. Tidak ada tawaran apapun dari Madrid yang termuat ke publik. Namun sang pelatih Carlo Ancelotti sempat menyinggung soal nasib bek sayap asal Brazil itu. Membenarkan belum ada negosiasi, Ancelotti menyebutkan ada sebuah alasan dibalik hal tersebut. Real Madrid dan Marcelo kompak menatap fokus bersama. Dia akan membantu Real Madrid melakoni laga final Liga Champions musim ini, yakni menantang Liverpool di partai puncak pada 29 Mei mendatang. Setelah itu pembicaraan dikatakan akan dimulai. Sekarang ini banyak yang penasaran dengan masa depan Kylian Mbappe. Kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir pada musim panas nanti. PSG ingin mempertahankannya, tetapi Mbappe enggan memperpanjang kontraknya. Mbappe kemudian dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa, tetapi ia kemudian santer dikabarkan akan merapat ke Real Madrid. Ibunda Kylian Mbappe, Faiza Al-Amari, akhirnya angkat bicara soal nasib anaknya. Ia mengatakan Mbappe memang diminati Real Madrid dan di sisi lain Paris Saint-Germain memang ngotot mempertahankannya. Faiza menambahkan Mbappe juga sudah meraih kesepakatan dengan kedua klub tersebut. Sekarang tinggal putranya yang membuat keputusan mana klub yang akan dipilihnya musim depan. Sekarang kami telah menemukan kesepakatan dengan Real Madrid dan PSG dan diskusi selesai karena Kylian yang harus memilih sekarang, ujar Faiza. Lebih lanjut, Faiza Al-Amari membeberkan penawaran kontrak Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Ia mengatakan bahwa tawaran keduanya berselisih tipis saja. Kedua tawaran itu serupa, tidak ada perbedaan besar. Sekarang kami menunggu pilihan Kylian, tegas ibu Kylian Mbappe. Gareth Bale kemungkinan besar akan cabut dari Madrid akhir musim ini sebab kontraknya akan habis. Sejak tahun lalu Bale sebenarnya sudah nyaris dilepas Madrid, sempat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur sebelum dipulangkan ke Santiago Bernabeu. Pemain berusia 32 tahun itu masih kesulitan. Sampai akhirnya kontraknya bakal habis, Bale mulai kembali dirumorkan pindah ke klub lain. Salah satunya adalah Cardiff City.
Cardiff sendiri merupakan kota kelahiran Gareth Bale. Kemungkinan jelas ada jika pemain yang dibeli Real Madrid seharga 100 juta euro itu bakal pulang kampung. Manajer timnas Wales Robert Peck mendukung Robert Bale kembali ke Cardiff City. Ia menilai banyak alasan yang mendukung transfer tersebut terwujud. Keputusan Gareth Bale dan Cardiff City, kata Peck seperti dilansir BBC Sport. Kontrak Antonio Rudiger bakal berakhir pada 1 Juni 2022. Chelsea sudah mengupayakannya agar bertahan, tetapi tampaknya ex pemain AS Roma itu sudah menatap untuk hengkang. Rudiger telah menjadi andalan Chelsea dalam 2 musim terakhir. Sosoknya tak tergantikan meski The Blues memiliki banyak bek tengah mumpuni seperti Thiago Silva. Keputusan Thomas Tuchel menerapkan skema 3 bek membuat Antonio Rudiger memiliki jaminan di Chelsea. Namun tampaknya ia ingin menjajal Liga Spanyol bersama Real Madrid. Jurnalis sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, membuat pernyataan tegas di akun Twitter pribadinya. Ia mengklaim Antonio Rudiger resmi meninggalkan Chelsea. Antonio Rudiger secara resmi mengkonfirmasi keputusannya untuk meninggalkan Chelsea dengan status bebas transfer. Rudiger telah menandatangani kontrak 4 tahun dengan Real Madrid. Tes medis juga selesai di Inggris beberapa hari yang lalu. Dia akan diumumkan sebagai pemain baru Real Madrid setelah final Liga Champions, tulis Romano. Real Madrid akan melawan Liverpool di final Liga Champions mendatang. Jelang pertandingan akbar dan penting itu, pelatih Madrid Carlo Ancelotti memberikan pekerjaan rumah yang salah satu gelandangnya Federico Valverde. Ancelotti meminta Valverde melatih tendangan jarak jauh. Itu bisa menjadi senjata untuk membobol gawang Liverpool yang bakal dijaga Alisson Becker. Valverde perlu memaksimalkan tendangan jarak jauhnya yang telah dia lakukan lebih banyak dalam beberapa pertandingan terakhir, kata Ancelotti. Pelatih asal Italia itu menjelaskan melatih tendangan jarak jauh bagus untuk Valverde dan Madrid. Ancelotti yakin tendangan jarak jauh Valverde punya peluang untuk jadi pembeda saat lawan Liverpool. Saya pikir itu baik untuk Federico dan kami. Saya akan mencoba dia untuk menembak lebih banyak tendangan jarak jauh, tambah Ancelotti. Sementara itu Ancelotti pun menegaskan Valverde dan Rodrigo Gus akan tampil di final nanti. Namun ia tidak membeberkan kedua pemain itu akan main dari awal ataupun tidak.